Pagi adik-adik Jupiter, gimana kabar kalian semua hari ini? Hari ini Kak Michelle akan membawakan firman Tuhan nih. Tapi sebelum kita mulai mendengarkan firman Tuhan, ayo semua lipat tangan dan tutup mata. Kak Michelle akan pimpin kita semua dalam doa. Ikuti doa Kak Michelle ya. Tuhan Yesus, sekarang aku mau mendengarkan firman-Mu. Bantu aku Tuhan untuk buka telinga dan buka hati supaya aku bisa mendengar dengan baik. Hanya di dalam nama-Mu aku sudah berdoa. Amin. Nah, sebelum kami mulai firman Tuhan minggu ini, kami mau menunjukkan satu tempat yang mungkin adik-adik ada yang pernah lihat atau belum pernah lihat nih. Semua sudah siap ya? Kakak kasih lihat tempatnya. Siap? 1, 2, 3. Nah, nama tempat ini adalah danau. Siapa yang di sini sudah pernah pergi ke danau? Wah, mungkin belum semuanya ya pernah pergi. Kalau danau itu sekarang dipakai untuk menjadi tempat wisata atau tempat liburan, tempat jalan-jalan. Tapi tahu gak sih kalian kalau pada zamannya Tuhan Yesus, danau itu dipakai sebagai jalan pintas atau menjadi jalan yang lebih cepat nih, kayak jalan tol. Jadi kalau zaman dulu, kalau seseorang pergi lewat danau, itu lebih cepat daripada jalan kaki atau naik keledai pada saat itu. Adik-adik pasti masih ingat kan mujizat Tuhan Yesus yang terakhir, di mana Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Bagaimana Tuhan Yesus melakukan mujizat untuk menolong orang-orang yang kelaparan pada saat itu. Jadi setelah Tuhan Yesus melakukan mujizat memberi makan 5.000 orang, Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya untuk pergi ke kota di seberang danau bernama kota Betsaida. Jadi Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya untuk pergi duluan, sementara Tuhan Yesus ingin tinggal sebentar dan berdoa sendiri. Murid-muridnya Tuhan Yesus pun pergi taat sama Tuhan Yesus dan naik perahu menyeberangi danau. Tapi sesampainya di tengah danau nih, tiba-tiba murid-muridnya Tuhan Yesus diterpa oleh angin sakal. Angin sakal ini adalah angin yang arahnya berlawanan dengan perahunya murid-murid Tuhan Yesus. Jadi murid-murid Tuhan Yesus susah untuk maju. Bahkan bisa aja nih dibawa anginnya untuk, walaupun Tuhan Yesus saat itu sedang ada di darat, Tuhan Yesus tahu situasi yang dialami oleh murid-muridnya. Sama kayak sekarang, Tuhan Yesus pun tahu apa yang kamu alami di rumah, apa yang sedang terjadi di kehidupan kamu, apa yang sedang kamu rasakan. Tuhan Yesus pun tahu segalanya. Nah, murid-murid Tuhan Yesus tuh pada saat itu sedang berjuang, mendayung terus melawan angin sakal itu, tapi terlalu besar. Menurut kalian kira-kira Tuhan Yesus akan datang menolong mereka tidak ya? Wah, pada saat itu semua murid-murid Tuhan Yesus sedang kesulitan. Sudah entah berapa lama mereka mencoba melawan angin itu. Ayo semua semangat mendayungnya. Aduh, tapi aku udah capek nih. Mungkin kira-kira seperti itu kondisinya mereka saat itu. Nah, jadi bagaimana menurut kalian Tuhan Yesus akan datang menolong mereka enggak ya? Apakah mereka terus melawan anginnya sampai kapalnya terbalik atau tenggelam mungkin? Wah, tentu saja tidak, karena Tuhan Yesus akan selalu datang menolong kamu. Sama seperti saat itu Tuhan Yesus juga datang menolong murid-muridnya. Menolongnya pun dengan cara yang sangat luar biasa. Tuhan Yesus bukannya panggil polisi minta tolong jemput mereka di danau, melainkan Tuhan Yesus datang mendatangi murid-muridnya dengan berjalan di atas air. Bayangkan, mana ada orang di dunia ini yang bisa jalan di atas air. Cuma Tuhan Yesus yang bisa melakukan hal itu. Tapi pada saat Tuhan Yesus berjalan di atas air, murid-muridnya ketakutan karena mereka tidak mengenali itu siapa. Ada yang jalan sosok gelap, tidak mengenali Tuhan Yesus, jadi mereka takut. Mereka pikir itu apa ya? Apakah itu ikan hiu atau ikan paus mungkin? Tapi ternyata itu Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus pun berkata kepada mereka, jangan takut, ini aku. Wah, murid-muridnya Tuhan Yesus pun bingung dan ketakutan. Mereka bingung kenapa ya Tuhan Yesus kok bisa jalan di atas air. Tapi mereka pun akhirnya
tenang ketika Tuhan Yesus naik ke atas perahu, karena saat itu juga angin sakala menjadi reda. Setelah anginnya menjadi reda, murid-murid Tuhan Yesus pun menjadi semakin kaget dan bingung. Baru setelah Tuhan Yesus mati dan bangkit ke atas surga, mereka pun menjadi sadar akan mujizat-mujizat yang sudah Tuhan Yesus lakukan, dan mereka tulis dan mereka ceritakan kepada orang-orang yang banyak, supaya semakin banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi ingat, saat kamu sedang takut, kebingungan, sama seperti murid-murid Tuhan Yesus yang di atas perahu nih, yang melawan angin besar dan bingung harus ngapain, mungkin kelelahan karena sudah berusaha setelah sekian lama, ingatlah kalau Tuhan Yesus akan selalu datang menolong kamu tepat pada waktunya. Apapun yang kamu alami, berdoa saja, minta tolong kepada Tuhan. Tuhan, aku ingin masalahku selesai nih, aku butuh pertolongan Tuhan. Percayalah kalau Tuhan Yesus pasti akan datang dan menolong kamu. Jadi kamu gak usah takut dan bingung lagi. Setelah mendengar firman Tuhan tadi, pasti adik-adik Jupiter masih ingat kan ayat hafalan untuk bulan ini? Diambil dari 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkan takutku kepada Tuhan, sebab Tuhan memeliharaku. Sudah bisa semuanya? Wah, hebat. Coba sekarang ulangi bersama-sama ya. 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkan takutku kepada Tuhan, sebab Tuhan memeliharaku. Wah, hebat adik-adik Jupiter. Makin hebat ya menghafal ayat hafalannya. Kalau semua sudah hafal ayat hafalan, sekarang Kamisha akan tutup firman Tuhan dalam doa. Semua lipat tangan lagi dan tutup mata. Ikuti doa Kamisha. Tuhan Yesus, aku percaya Tuhan, Engkau akan selalu menolongku dalam kesulitan. Aku percaya kalau waktumu itu selalu tepat. Tolong berkati aku Tuhan, aku butuh penyertaan-Mu. Hanya di dalam nama-Mu aku sudah berdoa. Yang percaya katakan amin. Sampai jumpa kalau gitu adik-adik Jupiter. See you next time. God bless you all. Bye-bye.